Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan berkati setiap kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Yeskiel 22 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mau mendirikan tembok dan yang mau berdiri di hadapanku untuk negeri itu, supaya jangan kumusnahkan tetapi aku tidak mendapatinya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali orang tidak langsung meninggalkan Tuhan dalam satu hari. Jatuh secara rohani biasanya bukan karena satu langkah besar, tetapi banyak langkah kecil yang terus diulang. Kita mulai kurang berdoa, firman tidak lagi menjadi prioritas, hati menjadi mudah marah, mudah kecewa, dan perlahan-lahan hubungan dengan Tuhan menjadi dingin. Dalam bacaan ini, bangsa Israel begitu jauh dari Tuhan sampai mereka tidak lagi menyadari keadaan mereka sendiri. Mereka masih memiliki ibadah, pemimpin, dan aktivitas rohani, tetapi hati mereka telah menyimpang. Bapak Ibu, Tuhan mencari seseorang yang mau berdiri benar di hadapannya, namun ia tidak menemukannya. Renungan pada pagi hari mengingatkan kita bahwa dosa sering bekerja diam-diam. Kepahitan yang dipelihara, amarah yang tidak dibereskan, kesombongan yang disembunyikan, kompromi kecil yang dianggap biasa dapat membawa hati semakin jauh dari Tuhan. Yang paling berbahaya bukan hanya jatuh, tetapi tidak sadar bahwa kita sedang jatuh. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan penting hari ini bukan apakah saya masih aktif melayani, melainkan apakah hati saya masih dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, Ia rindu kita jujur dan kembali kepadanya. Ketika Roh Kudus menunjukkan area yang mulai menyimpang, jangan mengeraskan hati. Pengakuan dosa dan pertobatan adalah jalan untuk dipulihkan. Mari Bapak Ibu kita periksa hati kita. Adakah amarah, kepahitan, atau dosa yang sedang disembunyikan? Mari kita mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman dengan sungguh-sungguh. Jika ada hubungan yang rusak, ambil langkah untuk berdamai. Mintalah kepada Tuhan menunjukkan satu area hidup yang perlu dikembalikan kepadanya. Marilah Bapak Ibu, kita selalu ingat firman Tuhan. Menjauh dari Tuhan adalah sebuah proses, tetapi kembali kepada Tuhan juga bisa dimulai hari ini. Jangan menunggu sampai hati kita menjadi keras. Biarkanlah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang mau berdiri benar di hadapannya dan tetap hidup dengannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar hidup kami selalu takut akan Tuhan, tidak menyimpang di jalan yang salah. Kami selalu ingat identitas kami dan kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus mengoreksi hidup kami. Adakah dosa yang kami sembunyikan di hadapan-Mu? Dan Tuhan tolong agar kami mau membuka hidup kami untuk dipulihkan oleh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami dan permohonan kami. Kiranya Tuhan sendiri akan memulihkan hidup kami agar kami boleh semakin serupa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.